Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dalam renungan pagi. Baik, mari sebelumnya kita dengar-dengaran akan firman Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan, hari ini Kau berikan hari yang baru buat kami. Kami bangun dalam keadaan sukacita, Bapak. Mungkin ada beberapa dari pemirsa pada saat ini ada kelemahan tubuh. Karena Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul kita pada renungan pagi ini adalah Anda bukanlah milik Anda sendiri. Anda bukanlah milik Anda sendiri. Nats firman Tuhan sebagai landasan diambil dari Matius 5 ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Matius 5 ayat 15. Dalam ayat ini kita menangkap satu maksud pengajaran Yesus, bahwa ketika seseorang menyalakan pelita, maka diharapkan pelita itu akan memancarkan terang. Pelita itu diperuntukkan bukan bagi kita saja, tetapi bagi kepentingan orang lain. Walaupun kadang pelita itu sendiri tidak mendapat perhatian, tetapi terang yang dipancarkannya akan membawa sukacita bagi seisi rumah. Demikian hal yang telah dilakukan Yesus. Ia datang menerangi kegelapan dunia ini dan tidak pernah sedikit pun ia mencari kemuliaan bagi dirinya. Bahkan dia menerima hinaan, cercaan, dan mati di kayu salib. Ketika kita tahu kebenaran ini, maka kita akan menyadari bahwa keberadaan kita bukanlah semata-mata untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Sebagai orang percaya yang menjadi terang dunia, kita harus menjadikan hidup kita berarti bagi orang lain. Jangan hanya melulu memikirkan kita, memikirkan diri kita, memikirkan kepentingan kita, sukacita kita sendiri. Sampai akhirnya kita nanti dipanggil Tuhan, apa arti hidupmu? Kita sangat mengenal ada seorang wanita bertubuh kecil, namun memiliki misi yang sangat kuat. Seorang wanita yang menjadikan dirinya sebagai terang dunia. Dia adalah Mother Teresa yang melayani orang-orang miskin di India selama 45 tahun. Dia menyatakan satu perkataan, I am a little pencil in the hand of God, who is sending a love letter to the world. Saya adalah sebuah pensil kecil di tangan Tuhan yang telah dipakai Tuhan untuk mengirim sepucuk surat cinta kepada dunia. Mother Teresa menyadari bahwa dia harus menjalani tugasnya dengan baik semasa hidupnya di dunia ini. Dan ini telah menjadi bukti bahwa ia telah membiarkan pelitanya ditaruh di bawah gantang. Tidak membiarkan pelitanya ditaruh di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, di tempat yang paling tinggi, yang dapat menerangi seisi rumah, bahkan seisi dunia ini. Adakah kita rindu menjadi sebuah pensil kecil di tangan Tuhan, seperti Mother Teresa? Rindukah kita menjadi pelita yang ditaruh di atas kaki dian, sehingga kita dapat memancarkan terang dengan maksimal? Atau hanya kita menerangi diri kita sendiri? Sangat membosankan kan hidup ini hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Rasakan bila kita merasakan kita dapat berarti buat orang lain. Salah satu kunci untuk dapat menjadi hidup kita berarti bagi orang lain adalah seperti yang ditegaskan Yesus tadi, bahwa pelita kita tidak boleh diletakkan di bawah gantang, tetapi di atas atau di bawah tempat tidur,
Tapi pelita itu harus dapat dirasakan oleh orang lain. Markus 4 ayat 21, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Itu Tuhan katakan. Jika kita diberkati, ya, baik dari sisi kemampuan finansial maupun dari intelektual kita, atau apapun itu, sharingkan itu kepada orang lain. Maka engkau akan merasakan suatu perasaan yang betul-betul sukacita yang belum pernah kau rasakan. Lakukanlah itu. Bapak Ibu, ada satu pelajaran berarti yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan tentang orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Kita bisa lihat perumpamaan orang kaya dengan judul orang kaya yang bodoh. Lukas 12 ayat 31 sampai 21. Di mana dia mempunyai lumbung yang sangat banyak. Ya, dan kemudian dia berkata kepada hatinya bahwa jiwaku ada padamu banyak barang, bertahun-tahun, bertimbun-timbun. Bagaimana caranya untuk kita bisa membangun lebih banyak lagi? Akhirnya dia bangun lagi lumbung-lumbungnya. Itu tidak salah. Dan akhirnya dia masukkan lagi padi-padinya itu ke dalam lumbungnya. Dan dia berkata, luar biasa, jiwaku di sini sudah banyak barang tertimbun bertahun-tahun. Beristirahatlah, makanlah, minumlah jiwaku, bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan, kalau orang hanya menyenangkan diri sendiri, itu buat Tuhan tidak ada artinya. Hendaklah kita gunakan semua kekayaan atau kemampuan kita juga untuk orang lain. Rasakan sukacita yang mendalam dalam hal itu. Hari demi hari, sehingga hari demi hari, biarlah kehidupan kita bukan hanya berorientasi pada pekerjaan kita, pada keluarga kita, pada kesuksesan pribadi kita. Nilai sebuah kehidupan bukanlah terletak pada apa yang kita capai, tetapi apa yang dapat kita beri. Seperti pernyataan seorang bernama Winston Churchill. Dia mengatakan demikian. We make a living by what we get. But we make a life by what we give. Kita menjalani kehidupan ini dengan apa yang kita capai. Tetapi kita membuatnya berarti dengan apa yang dapat kita beri. Marilah kita melepaskan rasa kepuasan atas diri sendiri dan mulai berpikir apa yang dapat kita berikan buat orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita dapat berikan buat saudara-saudara kita. Buat orang-orang yang kekurangan. Dan bagi dunia ini. Itu akan menjadikan kehidupan kita sebagai sebuah terang. Sebuah terang yang dinyatakan di atas kaki Dian. Kiranya Tuhan memampukan kita merubah paradigma hidup kita. Menjadikan kita terang atau pelita yang ditaruh di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin.